Kali ini Mimin ingin share seputar STB lagi. Ini kebetulan ada STB Advent yang seri STP A02. Ini kondisinya mati total. Untuk cara memperbaikinya, metodenya sama dengan yang dulu-dulu pernah saya bahas. Kita coba dulu. Nah, mudah-mudahan kedengaran. Ini ada suara kretek-kretek di dalamnya dan kondisinya mati total ya. Ini sudah saya masukkan untuk drumnya. Oke, seperti itu. Langkah pertama yang bisa kita lakukan, metodenya menggunakan USB male to male. Teman-teman bisa lihat seperti di video. Nah, ini saya siapkan USB male to male ya. Ini modifan sih. Nah, ini ya male to male. Nah, ini jangan lupa cabut dulu ya untuk strumnya yang ke STB-nya, jangan sambil dicolok. Kita masukkan ke bagian port USB ya. Nah, ini kebetulan USB-nya ada di depan seperti ini ya. Nah, ini masukkan. Nah, ini satu lagi. Nah, ini teman-teman masukkan ke charger bebas, charger HP ini bekas. Lalu kita ini coba masukkan kasih strum ya ke stop kontak ya. Nah, masukkan stop kontak seperti ini. Oke, ini sudah booting. Teman-teman bisa lihat. Oke, ini berarti mainboard utama atau bagian chipset, bagian memori tidak ada masalah. Ini sudah hidup dan sudah jalan ya. Berarti sudah fix. Ini kerusakannya biasanya bagian regulator dan kemungkinan besar ada di bagian elko yang 16 volt 1000 mikrofarad biasanya ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman kondisinya seperti ini sudah bisa digunakan sih sebenarnya ya. Kalau teman-teman kebetulan tidak punya seperti solder ya untuk pergantian part-partnya, ini teman-teman bisa pakai seperti ini ya. Jadi butuh saya cabut dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman butuh USB mau male to male begitu. Lalu colokkan ke listrik gitu ya. Nah, ini ya sudah hidup. Oke, ini sudah bisa digunakan ya. Tetapi di sini saya akan lakukan servis. Oke, langkah selanjutnya tentu saja untuk tahap kedua, untuk perbaikannya kita bongkar, kita coba cek. Nah, ini kebetulan ada 4 skrup, 1 2 3 4. Ini yang perlu kita buka. Kita buka skrupnya 4 biji. Oke, setelah terbuka kita tinggal angkat saja. Nah, seperti ini ya. Dan ini mesinnya seperti ini ya. Di sini saya tidak akan tes pakai ampermeter. Nah, ini untuk sirkuitnya. Nah, ini teman-teman, ini bagian blok regulator ya. Nah, ini yang ada trafo kecil ini. Nah, ini nih. Nah, biasanya ini penyakitnya ya, posisinya. Bisa kelihatan nggak? Ini ada kembung elko-nya. Kita cek berapa mikro dan berapa volt. Ya, benar ya. Nah, ini nih, kelihatan nggak? Enggak. Ada tulisannya 16 volt 1000 mikrofarad. Nah, ini untuk ngangkat PCB-nya ini ada cekrek-cekrek ini. Oke, seperti ini. Kita enggak nyetrum. Kita tuh lupain saja. Kita langsung ganti. Saya tidak akan ngecek dulu menggunakan ampermeter. Saya akan ganti elko biasanya. Elko ini nih penyakitnya. Kebetulan di sini saya punya koleksi cabutan dari mainboard komputer ini. Berarti agak kecil. Kita akan angkat dulu, kita panasin dulu. Oke, di sini saya sudah mengganti elko yang ini ya. Nah, ini solder. Nah, ini nih. Yang saya ganti cuma ini aja. Satu. Nah, ini 16 volt 1000 mikrofarad. Jika teman-teman ingin memperbaikinya, teman-teman cukup modal solder sama timah, lalu angkat. Ini hanya untuk penyolder. Kita tes dulu sebelum kita ini. Hati-hati ya. Area ini jangan dipegang ketika dites ya. Kita tes, kita colokan lagi apakah nyala. Oke, tulisan boardnya sudah keluar. Bentar, ini colokannya belum benar. Oke, sudah tampil. Oke, sudah bagus. Saya tidak perlu cek ke gambarnya ke TV. Jadi ini elko nggak tahu untuk harga sekarang karena saya biasa nyabutin yang kayak gini. Ini biasanya harganya 500 atau 1000 tergantung tempat ya. Biasanya di saya 500 atau 1000 ya, tergantung kualitas elkonya juga. Oke, selanjutnya kita bungkus lagi. Ini solder saya cabut karena solder sudah beres. Nah, kita masukin lagi ya. Kita beresin lagi karena sudah jalan. Oke, seperti ini. Seperti ini kita tutup lagi. Oke, ini sudah rapat. Kita baut lagi. Skrup ya, maksudnya skrup bukan baut. Oh ya, tip pergantian elko, pastikan kan elko ada yang panjang bekas mainboard. Tadi kebetulan panjang-panjang saya nggak pakai, jadi saya pakai yang bentuknya ataupun ukurannya sama ya. Karena biasanya ada yang ganjel apa ya, terlalu tinggi sehingga tutupnya nggak bisa ditutup.
begitu ya. Oh ya, 2 lagi nih lupa. Nah, ini tahap kedua, perbaikan tahap kedua, rekomendasi jika teman-teman punya solder ya, punya timah, dan punya elko seperti ini. Ciri kerusakannya cukup mudah, tidak perlu ditesting untuk elko seperti ini. Ini kembung ya. Nah, ini. Nah, pokoknya ini kelihatan. Nah, ini nih. Nah, kembung, pokoknya beda. Kalau sudah kembung, fix ya, itu biasanya saya tidak perlu cek, itu sudah fix. Oke, tahap terakhir sebelum diserahkan kita lakukan testing terakhir. Kita colokin ke listrik. Oke, saya tidak perlu tes tampil ke TV, kita langsung pindahin channelnya di sini saja. Oke, ini sudah angka 16. Kita coba bebas, pencet nol. Oke, sudah booting, sudah jalan. Oke, 17 channel. Oke, sudah berfungsi ya. Jadi untuk softwarenya tidak ada masalah untuk softwarenya. Jadi tidak perlu lakukan flashing. Nah, jika macet ya bisa digeser, berarti butuh flashing ya untuk memorinya. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan terima kasih.